Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Evi Wahyu. Di sini kita selalu bahas hal-hal informatif dan praktis yang bisa bantu aktivitas kamu sehari-hari. Kali ini kita akan bahas topik yang lagi sering ditanyain, apalagi buat kamu yang suka traveling ke luar negeri atau punya urusan kerja di luar negeri, yaitu tentang paspor 10 tahun. Sekarang kamu bisa punya paspor yang berlaku sampai dengan 10 tahun ke depan. Gak perlu sering-sering perpanjang kayak dulu. Praktis banget kan? Tapi gimana sih caranya dapetin paspor yang masa berlakunya 10 tahun itu? Apa aja syaratnya, berapa biayanya, dan daftarnya di mana? Tenang, di video ini kita bahas lengkap. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai habis ya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Subscribe dulu. Oke, pertama-tama kita bahas dulu apa sih paspor 10 tahun itu. Jadi sejak tahun 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia udah mulai menerbitkan paspor dengan masa berlaku lebih lama, yaitu 10 tahun. Tapi ada syaratnya ya. Paspor 10 tahun ini hanya tersedia dalam bentuk e-paspor alias paspor elektronik yang punya chip di dalamnya. Dan chip ini menyimpan data biometrik teman-teman dan bisa mempercepat proses imigrasi di beberapa negara. Bahkan e-paspor bisa bikin teman-teman lolos bebas visa di Jepang loh. Nah, syaratnya untuk mendapatkan paspor 10 tahun ini adalah yang pertama, teman-teman itu yang pastinya harus warga negara Indonesia ya. Yang kedua, berusia 17 tahun ke atas. Yang ketiga, punya eKTP atau KTP elektronik. Kemudian yang keempat, tidak sedang dicekal atau punya masalah hukum. Kemudian yang kelima, belum pernah punya e-paspor atau ingin mengganti paspor biasa ke paspor atau ke e-paspor ya. Kemudian harus datang ke kantor imigrasi yang menyediakan layanan e-paspor dan tentunya mengisi formulir dengan data yang lengkap dan benar. Nah, kalau teman-teman masih di bawah 17 tahun, kalian tetap bisa bikin paspor tapi masa berlakunya tetap 5 tahun ya. Kemudian untuk biaya pembuatannya, teman-teman simak ya, karena ini penting banget dan sering ditanyakan. Nah, untuk paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun ini biayanya adalah Rp650.000 ya teman-teman. Dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Dan kalau teman-teman butuh layanan cepat, misalnya 1 hari jadi, itu ada tambahan sekitar 1 juta ya. Atau ini namanya percepatan. Atau itu opsional ya teman-teman, jadi nggak harus. Jadi kalau bisa teman-teman itu bikinnya jangan terlalu mepet kalau memang segera dibutuhkan gitu ya. Dan menurut aku ya ini worth it banget. Bayangin aja 650.000 untuk 10 tahun ya teman-teman. Artinya cuma sekitar 65.000 per tahun. Lumayan hemat ya. Tapi ya itu teman-teman, kalau misalnya memang butuh gitu, sebaiknya jangan mepet-mepet bikinnya. Karena nggak semua tempat imigrasi itu yang mencetak e-paspor itu nggak antri ya teman-teman. Karena biasanya belum tentu teman-teman akan dapat slot untuk datang gitu. Kayak waktu saya tuh harus nunggu 1 bulanan gitu loh untuk mendapatkan jadwal berkunjung ke kantor imigrasinya gitu ya teman-teman. Oke, kita sekarang bahas langkah-langkahnya ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa pilih 2 cara. Yang pertama, online lewat aplikasi M-Paspor, atau teman-teman bisa langsung datang ke kantor imigrasi. Nah, tapi yang paling simple nih ya teman-teman, teman-teman bisa pakai aplikasi M-Paspor. Nah, caranya kalau teman-teman pakai aplikasi M-Paspor itu adalah teman-teman unduh dulu aplikasi M-Paspornya dari Play Store ataupun App Store ya. Nah, di situ teman-teman bisa daftar akunnya dulu, isi data diri sesuai KTP dan KK. Kemudian teman-teman pilih kantor imigrasi yang teman-teman inginkan atau yang dekat gitu ya, beserta tanggal dan juga jam kedatangannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, nggak semua kantor imigrasi itu available hari-harinya ya. Jadi biasanya udah penuh gitu. Jadi teman-teman pilih tanggal yang masih kosong, yang sesuai dengan jadwal teman-teman, dan pastinya yang deket ya, jangan yang jauh-jauh gitu. Karena ini bisa di mana aja sih sebenarnya. Yang penting kalau saya ya yang paling dekat aja. Kemudian nanti di situ teman-teman unggah dokumen seperti eKTP, kartu keluarga, dan paspor lama jika ada. Kalau nggak ada ya teman-teman
nanti pilih paspor baru gitu aja ya, paspor bukan perpanjang ya. Setelah semuanya beres, teman-teman bisa melakukan pembayaran. Nah, itu nanti dapat kode virtual account gitu. Teman-teman bisa pakai m-banking atau di minimarket gitu juga bisa. Nah, kemudian nanti teman-teman datang ke kantor imigrasi sesuai jadwalnya itu, sambil membawa dokumen asli dan ikuti proses wawancara, sidik jari, serta foto biometrik ya teman-teman. Di situ nanti teman-teman tunggu sekitar 3-5 hari kerja dan paspor teman-teman udah bisa diambil atau dikirim lewat pos kalau tersedia. Nah, di sini nanti kalau ini biasanya ada kayak jadwal pengambilan gitu loh teman-teman di info. Pas kita mau pulang itu nanti bisa diambil hari apa gitu, biasanya di info ya. Nah, sebelum teman-teman buru-buru ke kantor imigrasi, ini ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman catat ya. Karena tidak semua kantor imigrasi ini melayani e-paspor. Teman-teman cek dulu daftar kantor yang bisa diterbitkan e-paspor. Teman-teman bisa lihat di situs resmi imigrasi atau akun Instagram @dijen_imigrasi ya. E-paspor hanya tersedia dalam paspor biasa, bukan paspor dinas atau diplomatik. Dan kalau teman-teman sudah punya paspor biasa dan ingin ganti ke e-paspor, teman-teman harus melalui proses pembuatan dari awal ya. Dan pastikan juga teman-teman datang tepat waktu sesuai jadwal yang teman-teman pilih di aplikasi supaya prosesnya lancar. Karena itu kan sudah ada jamnya masing-masing ya, jadwalnya masing-masing. Kalau teman-teman datangnya nggak sesuai jadwal, kemungkinan jadwal teman-teman itu dimasuki orang lain dan teman-teman nanti bisa-bisa nggak dapat jadwalnya lagi gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman, beberapa tips dari channel Evi Wahyu buat teman-teman. Yang pertama, untuk selalu simpan bukti pembayaran dan cetak formulir yang teman-teman isi di aplikasi. Terus kemudian teman-teman bisa datang lebih awal dari jadwal supaya nggak buru-buru. Terus kemudian teman-teman bisa antri dengan tenang. Nah, kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa bawa juga fotokopi dokumen sebagai cadangan. Yang paling penting jangan pakai calo ya. Karena ini sebenarnya gampang banget teman-teman, tanpa calo pun teman-teman juga bisa. Yang penting teman-teman ikuti aja prosedurnya, ikutin aja dari awal sampai akhir dan sebisa mungkin jangan bohong ya. Biasanya itu di tahap wawancara itu bisa aja teman-teman itu nggak lolos kalau teman-teman itu data-datanya kurang lengkap atau namanya nggak sesuai. Terus kemudian data-datanya mungkin ada yang palsu gitu ya, biasanya itu memang nggak lolos di situ. Jadi sebisa mungkin teman-teman ikutin aja aturannya. Juga pas saat wawancara itu kalau bisa sebisa mungkin ya teman-teman jujur aja gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang mau mempergunakannya untuk hal-hal yang buruk ya, kalau jujur ya pasti akan ditolak ya pastinya. Jadi sebisa mungkin ya gunakan yang untuk yang kebaikan aja dan katakan sejujur-jujurnya. Insya Allah nanti pas saat wawancara semuanya lancar-lancar aja. Dan wawancaranya ini nggak terlalu lama kok teman-teman. Waktu itu saya paling cuman berapa menit aja dan ya udah jadi gitu. Beberapa hari kemudian saya ambil gitu. Oh ya, yang terpenting lagi juga teman-teman, waktu di sana itu saya lupa bawa materai ya. Bukan lupa sih, lebih pada nggak ngerti gitu. Saya nggak bawa materai. Jadi sebisa mungkin teman-teman bawa materai ya saat ke kantor imigrasi. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Karena waktu saya di imigrasi Bali itu butuh materai ya, suruh bawa materai 10.000 gitu. Jadi teman-teman siapkan juga materai ya. Nah, itu dia panduan lengkap cara membuat paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Praktis, aman, dan cocok banget buat teman-teman yang sering keluar negeri ya. Jadi data-datanya itu pastikan teman-teman lengkapi ya. Pilih salah satu yang paling sesuai dengan EKTP teman-teman ya. Misalnya kayak misal ijazah dengan EKTP namanya cocok, ya udah pakai itu aja. Atau akte kelahiran yang cocok, ya udah pakai itu aja. Atau surat nikah cocok dengan KTP, ya udah itu aja, karena itu akan permudah prosesnya. Nah, oke, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video informatif lainnya dari channel Evi Wahyu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, bahagia bareng Evi Wahyu. Bye-bye.